Pada saat kelar absen lagi tunggu lift nih. Tiba-tiba dengar suara. Yang lu denger suara cewek atau cowok? Pokoknya Nangis dah ya. pokoknya suara nangis deh. Pokoknya suara nangis itu mau kemana bang? Itu suara jauh. Anjir. Tuh. Itu suara jauh. Tapi yang gua rasain itu dia megangin gua dari belakang. Lu ngerasa nih megangin lu di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sobat arwah sekalian, pemirsa Pena Sang Arwah, dimanapun lu berada. Ketemu lagi sama gue, Dito. Malam ini gue kedatangan tamu istimewa. Ini sobat lama gue, udah lama gak ketemu. Sekarang minggu-minggu kemarin sempat gue kontak. Oke bang, siap, berangkat. Nah, langsung kita panggil. Jadi ceritanya sekilas tadi sebelum gue mulai, gue udah sempat cerita bahwa dulu dia sempat kerja di satu instansi dan banyak kejadian-kejadian yang wah gokil ya. Langsung aja kita ketemu narasumbernya. Kiki ya bang? Ya, Gue manggil apa nih? Kiki. Kiki. Ya, nama sih Kiki. Iya, kalau biasa dipanggil sih Nengok. Sekarang kegiatan apa bro? Ya, biasa. Iya masih permisi. Siap. Channel masih channel? Channel masih? Alhamdulillah semuanya masih pada jalan. Jalan ya? Masih pada jalan semua ya. Rangka pelan-pelan deh. Iyalah, namanya juga usaha lebih kan. kejam. Betul. Kita lebih kejam. Nikmatin aja prosesnya. Amin. Jadi tadi sebelum kita mulai kita sempat diskusi nih bahwa di kantor lu banyak kejadian-kejadian jangkal. Mungkin lu bisa share sama teman-teman nih. Seberapa merinding itu kejadian? Mungkin ya kalau kita dari awal sekitar 2008 sampai 2010 baru lulus sekolah. Kerja, yang penting kan kerja dulu. Betul. Jadi kita mau kerjain apa? Itu jadi office boy di satu instansi. Sekitaran Bintaro. Nah, jadi office boy itu pertama yang bikin merinding itu pas absen masuk. Absen masuk itu ada di lantai 18. Ini banget ya. Lantai paling atas, di lantai 18 kita absen. Nah, pada saat kita keluar lift, lampu masih gelap. Yang nyala itu cuma monitor buat absen. Monitor kecil itu fingerprint. Absen. Pada saat kelar absen lagi tunggu lift nih. Tiba-tiba dengar suara. Yang lu denger suara cewek atau cowok? Pokoknya nangis dah ya. Pokoknya suara nangis deh. Pokoknya suara nangis itu ada di lorong yang menuju ruang meeting. Saking penasaran gue samperin, gue lihat ke kiri kosong. Pas gue lihat ke kanan, sosok tinggi gede, ngelebihin pintu dan dia lagi berdiri di sudut. Itu jadi si sosok itu di dalam ruangan? Di luar, di depan ruangan. Jadi bisa lo gambarin tuh lorong atau bentuk ruangannya? Pas lorong itu kan kita ke kanan. Nah deretan ini kan ruang meeting. Nah bentuk dia itu L. Oke. Dia itu ada di pojokan L itu tadi. Pojok L itu. Dan tinggi besarnya dia itu ya kurang lebih sepintu, dia bisa lebih besar. Anjir 3 meter lebih coy. Nah, gua mundur sambil tunggu lift kebuka, gua mau turun saking ketakutannya ya. Sampai gua tunggu sekitar 2-3 menit ya. Ya walaupun cuma sebentar ya dengar suara kayak gitu, tapi kan rasanya langsung ya ayo turun. Pada saat lift kebuka, ada salah satu rekan kerja gue juga, dan suara itu masih ada. Gue tarik keluar lift.
lu dengerin ini suara, lu dengar atau enggak. Ternyata dia pun dengar, sengaja lift ditahan dan kita langsung turun dari lift. Anjir. Goblok. Sekarang logikanya ya namanya kayak gitu ya, kita nggak tahu jam. Ya namanya walaupun tempat ramai, walaupun jam pagi. Kalau keadaan apa sih? Iya. Sebenarnya gini sih. Papasan ketemu. Kita ngelihat dia, kita yang apes, dan dia ngelihat kita apes juga sebenarnya. Apes juga. Iya. Ya makanya hari apes itu nggak ada di kalender. Anjir. Nah setelah lu absen lu turun. Setelah lu absen turun, nah booming dah tuh. Sekantor. Bukan satu kantor sih, ibaratnya cuma jajaran si office boy aja nih satu kantor booming. Si Kiki gini tadi di atas. Maksud gua, kenapa temen gua yang di dalam lift itu gua tarik, gua suruh dengerin. Gua nggak mau dapat hoak loh. Biar ada saksinya lain lagi maksud gue. Lu dengerin juga nih suaranya, lu denger atau enggak? Ternyata dia juga denger, yaudah dia juga. Akhirnya mengiyakan juga ada. Ayo kita turun, yaudah cerita. Nah ternyata kata senior situ emang ada. Ya namanya di gedung. Lantai itu atau di gedung itu? Di gedung. Hampir ada setiap momen-momen tertentu. Lantai ada momen-momen tertentu pasti ada. Itu sebelumnya gedungnya bekas sesuatu atau gimana Ki? Enggak, kalau nggak salah itu gedung itu pernah dipakai sama beberapa instansi perusahaan juga. Gue pikir tadinya bangunan kosong atau tanah kosong. Enggak. Rawa gitu misalnya. Ya mungkin dulunya iya. Dulunya itu tanah kosong. Itu ya mungkin kalau gue jujur, gue orang asli sekitaran ya. Itu dia. Gue orang asli sekitaran. Ya mungkin gue sendiri belum lihat yang ini tuh bekas rawa atau bekas danau atau bekas apa. Tapi fix itu di area pas gue zaman SD pun ya masih banyak hutan sama kebun karet itu masih banyak. Hutan sama kebun karet ya. Gokil sih. Nah terus saya ngerokok ya? Lanjut. Habis kejadian absen itu nggak berselang lama. Ya namanya office boy ya. Namanya office boy. Ngelapin meja, bersih-bersih. Datang pertama pagi. Sebelum si karyawan-karyawan pada kerja ya kita udah kerja duluan gitu, bersihin area kerja mereka. Sama lu siapin air minum atau segala macam. Nah, gitu jam berapa pagi lu masuk? Jam 5 sana itu sekitar jam 5, jam 7. Kan karyawan masuk jam 8. Iya benar, iya. Karyawan itu pada masuk jam 8. Ada kejadian juga, satu kejadian lagi ngerjain rutinitas pagi yang ya kita ngelapin meja, kita vakum. Tiba-tiba ya emang ini jadi tanda tanya juga sih. Kok si bos udah datang tumbenan pagi-pagi? Tumben-tumbenan udah datang pagi-pagi. Biasanya doi datang jam berapa? Ya on time biasanya jam 8. Standar jam 8. Standar jam 8. Nah ini jam 6 lu lagi beres-beres, dia udah nongol. Dan pas ada saat gue lagi ngelapin meja, dia lewat negor. Pagi Ki, pagi Pak. Dan gue pun ngomong, Pak nanti minum saya taruh di ruangan. Oh iya. Nah setelah itu dia masuk ruangan dan gue pun lihat dia buka ruangan dia nyalain lampu dia, itu gue lihat. Setelah gue ngerjain semua di area kerja, gue lewatlah lagi depan ruangannya si bos. Lewat depan ruangannya lagi, kok lampunya mati. Betul. Ya mungkin ada meeting pagi kali ya, gue curiga. Gue buka lah pintu, kekunci. Pintu kekunci.
Oke. Oh, berarti sebelumnya lu mikir bahwa si bos datang pagi terus ada meeting pagi, akhirnya tinggal lagi dari ruangannya gitu. Lu mikirnya gitu. Nah, pikirnya kayak gitu. Kelar semua, keluarlah gua nih. Tanya sama satpam. Pak, si Babe udah datang ya? Belum. Wah, Adi di dalam. Pas gua lagi ngelatin beja, si Babe lewat dan negor gue. Belum. Kita kan ke lantai bareng, Ki. Tapi tadi si Babe udah negor gua, Pak. Oh. Si Babe udah berarti negor gua dan masuk ruangannya, dan gua pun ngeliat si Babe masuk ruangan. Akhirnya si satpam ini emang dia standby dari pagi ya. Di meja, dia standby dari pagi. Dia tatap kok, si Babe belum datang. Si Babe belum datang. Enggak berapa lama, beberapa jam kemudian dapat kabar. Ternyata si Babe sakit. Oh. Dan setelah itu rame lagi dah nih. Rame lagi nih. Di kalangan lu dah. Orang nih, sekitaran gue orang rame lagi, booming lagi. Ini siapa? Ini siapa? Kejadian itu nggak lama kejadian kita dapat kabar si Babe sakit. Sorry, Babe sakit sempat meninggal enggak? Enggak, masih sehat. Oh, cuma masih sakit biasa aja. Dapat kabar si Babe sakit. Ya udah akhirnya. Ya mungkin itu pertanda. Kode. Nah kan pertandanya kita kan kalau kayak gitu pertanda buruk. Betul. Sebenarnya. Ya alhamdulillahnya masih pertanda baik, cuma dikasih sehat. Masih dikasih sakit aja. Biasa. Karena dari situ udah gua nggak pernah mau yang namanya datang pagi. Akhirnya lu ganti shift. Karena apa ya? Ya mungkin teman-teman yang lain pun ngerasain dan pernah ngalamin hal kayak gua gitu. Cuman dia nggak spoiler segua. Kalau gua itu ada kejadian kayak gitu, gua tuh nggak bisa diem. Dan orangnya penasaran. Penasaran dalam artian lu mau ngeliatin itu sosok, maksud lu? Gue mau tahu lu itu siapa. Dan akhirnya si Babe itu lu awal kan papasan lu beres-beres. Lu sempat ngeliat mukanya? Si Babe itu setiap jalan dia nggak pernah yang namanya kepala tegak. Dia tuh kepala rada nunduk. Kalau jalan itu dia nggak pernah ngeliatmu. Iya paling kalau kita lihat mukanya papasan aja sama pas masuk ruangannya aja sih. Nggak, gue pikir ketika lu ditegur itu mukanya pucat atau gimana gitu, nggak juga mungkin pada saat. Enggak. Maksudnya enggak. Ya hal kayak gitu jujur ya sebelum ya sekarang pun banyak ngerasain hal-hal janggal kayak gitu dibaca ya karena ruang kerja dari 2008 sampai sekarang itu udah mulai banyak nih. Udah mulai banyak, seenggaknya ada pengalaman dan pengalaman begitu pun makin banyak juga, makin banyak. Dan setelah kejadian absen itu penasaran lagi. Ya setelah kejadian pertama ya, ini ada lagi nggak nih di hari esoknya? Ya awalnya takut tapi nekat. Ya, lu paksain, berani lah itu. Paksain absen lagi. Paksain. Nah kelar absen, ya sama tuh kondisi setiap pagi tuh kayak gitu. Jadi lorong masih gelap, yang hidup itu cuma satu komputer di meja resepsionis buat absen. Jadi yang ada pencahaya tuh cuma di situ doang. Setelah absen tuh nggak langsung pencet lift buat turun, nungguin dulu, penasaran. Anjing. Itu di hari berikutnya tuh rencana lu mau itu berjalan di hari berikutnya. Lu tungguin tuh deket absen. Karena kalau gua itu jatuhnya penasaran. Apa cuma bayangan, apa sugesti,
apa emang bener ada. Oh iya. Soalnya ya, gini, iya ada dia. Kebanyakan ada kemungkinan orang itu juga betul. Orang takut itu sugestinya yang tinggi. Betul. Dia udah membayangkan ke aneh-aneh, akhirnya terwujud lah gitu kan. Akhirnya selalu tungguin, nggak ada suara, nggak ada sosok. Di hari-hari berikutnya wis normal aja. Udah berarti emang lagi. Basicnya lu karena penasaran dan lu berani, dan mereka ini si sosok ini akhirnya malas juga kali ya. Ya kayaknya gitu sih, kayaknya gitu. Katanya anjing nih orang. Kayak nyokap gue deh, itu mungkin di luar masalah administrasi tadi ya. Kayak nyokap gue aja sempat ngomong, gue tuh kalau lapar sekitar jam 1 jam 2 itu kadang suka jalan kaki sendirian. Nyari makan ke warung. Tahu rumah gua kan yang mau ke warung aja jauh. Dan itu lewatin yang gelap, yang tempatnya gelap. Tapi gua kadang nggak berpikir di situ, apa gua bakal ditemuin nih? Kalau ditemuin sih enggak, cuman sosok suara yang banyak. Oh, gangguan suara. Sosok suara yang banyak. Suara-suara itu ya entah manggil. Soalnya gini, kalau kata orang dulu itu kalau ada yang manggil kita, suaranya jauh, itu dia dekat. Dan ada yang manggil kita, suaranya jauh, sosoknya dekat. Gitu. Nah, itu yang lu rasakan pada saat itu, suaranya jauh. Suaranya suara gimana nih, bro? Pertanyaan gue. Suara orang manggil gimana? Nah, manggilnya kalau manggil teman kan, Ki, mana lo? Kan gitu. Iya, namanya sosok itu manggil pasti dia nyontoh manusia. Menyerupai manusia. Mau mana, Bang? Itu suara jauh. Anjir. Itu suara jauh. Tapi yang gua rasain itu dia megangin gua dari belakang. Lu ngerasa dia megangin lu di belakang? Rasa itu setelah panggilan itu? Setelah panggilan itu. Itu sekitar jam 2 atau jam setengah 3 pagi. Karena kan tahu sendiri, gue itu kalau pulang jam berapa? Iya. Ya anjir, jam 3 pagi coy. Tibanya ya sosok kayak gitu. Pernah nih, oke, satu momen lagi. Gue lagi kumpul sama teman-teman. Dulu punya kenalan deh, salah satu temen yang orang sedang. Orang Sumatera maksud lo? Iya, belum nyebrang banget sih, ibaratnya masih daerah Banten gitu. Ada teman. Ada teman sekitaran daerah Banten. Kita lagi kumpul. Dulu kan lagi marak-maraknya batu cincin. Iya, benar. Batu cincin kumpulin, ini desinya ini. Iya, dibaca-bacain dah tuh ya. Ada satu batu yang gue pegang. Dia ngomong, "Bang, jangan dikeluarin, taruh aja dalam tas." Oke. Tiba-tiba teman gua ini masuk ke dalam dan dia ngeluarin golok. Dan dia ngeluarin golok. Pada saat golok itu keluar, depan gua nih, pelataran rumah. Di pelataran rumah itu banyak suara anak kecil lagi main. Hal itu kau dengar jelas. Padahal situ nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Lu cuma berdua doang. Itu posisinya ada 6 orang. Dan orang gede semua ibaratnya. Dan itu 6-6-nya denger semua. Di sini lagi ada yang main. Pas golok itu keluar. Lu setelah diusut punya usut, ya temen yang dari Banten ngomong, "Bang, ini golok jangan dikeluarin. Ini golok ada yang mau."
Dengerin, sebentar lagi ada orang keluar sambil teriak. Woi. Terus selang beberapa detik habis dia ngomong, klik, jadi ya, pintu keluar, pintu kebuka, orang keluar. Dan anehnya gue gini, gue nongkrong di sini dan ini jalan buntu. Yang keluar dari sini dikejar sama teman gue itu, yang orang Bandar itu dikejar sama dia. Dia ngejar ke kanan, dia ngejar ke kanan dan benar itu, gue ngeliat dia jelas dia ngejar ke kanan dengan lari. Nah tapi kenapa dia munculnya dari kiri? Anjir. Itu orang apa bukan, pertanyaan lu bro? Gue nggak tahu. Tapi nggak kelihatan juga itu orang real atau. Kalau gue sih jadi tanda tanya itu temen gue lewat mana. Di awal ngejar ke kanan. Ke kanan, iya. Kiri itu ibaratnya buntu. Buat lu ambil jalan ke kiri, kalau lu ke kanan dulu itu muternya jauh. Itu muternya jauh. Rumah dulu. Dan itu pun harus ngelewatin beberapa rumah sama ada satu sekolahan yang harus dilewatin. Gue tanya dong, itu dulu gue panggilnya Bang Bro. Bang Bro dari mana? Habis ngejar yang tadi. Tadi bukannya ke kanan. Iya, orang dia balik lagi katanya. Balik lagi lewat mana? Ya orang, gue aja sama anak-anak yang di situ tuh gue nggak ngeliat. Nggak ngeliat kalau dia balik lagi. Gue nggak lihat itu dia balik lagi lewat situ, gue nggak lihat. Tiba-tiba dia keluar dari kiri. Akhirnya ngobrol lagi sama dia. Udah deh. Udah banyak yang datang. Masukin semua simpenannya. Ya, kalau gue jujur ya, gue sama benda-benda kayak gitu 50-50. Percaya nggak percaya. Apa sih ya? Ya mungkin kalau orang yang benar-benar percaya banget, ya percaya banget. Ini tuh ada isinya. Ada isinya, iya. Dan ini bisa ngejaga gue. Tapi kalau gue pribadi ya Allah alam aja. Itu yang namanya takdir, musibah kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Nah tadi yang gua bingung tadi, pasti kawan lo ngajar ke kanan, itu bentuknya orang. Yang keluar dari kontrakan pun orang. Tapi menurut si Bang Bro itu bukan orang juga. Jadi orang juga. Cuma kok dia bisa tembus bro? Pertanyaan gue itu. Ya sebenarnya banyak sih kejadian yang janggal. Ya menurut gue aneh setelah dibilang aneh sih enggak, tapi kalau kita bilang normal ya kehidupan normal. Mungkin nanti cerita ini kita cerita di season berikutnya. Boleh tuh. Karena nanti bakal ada beberapa kejutan dari si tadi. Yang tadi nih, yang awal tadi. Ngeri. Gokil. Jadi mungkin gitu ya, kalau teman-teman bisa ambil sisi baiknya, sisi positifnya dari cerita abang kita ini. Kita sama makhluk itu yang masih saling menghargai sih ya, saling menghormati. Kita memang ada di alam dunia, tapi mereka juga punya alam di sini sebenarnya. Dan mereka juga diciptakan juga sama Tuhan gitu kan. Makanya itu ada baik lagi ya, saling menghargai, saling menghormati aja lah kalau kayak gitu kan. Jadi mungkin gitu cerita dari narasumber kita kali ini. Dia janji bakalan ada part berikutnya tuh, ditungguin tuh ya. Gue tungguin part berikutnya ya Sobat Arwah ya. Gitu aja sesi kita kali ini. Terima kasih Sobat Arwah. Tetap dukung channel kita.
Semoga kita bisa ambil hikmah dari setiap cerita-cerita narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam arwah.